Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3190026 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini, saya akan melakukan praktikum elektronika dasar secara virtual menggunakan aplikasi Proteus Pro dengan materi rangkaian RL seri dan resonansi. Pertama, kita harus membuka dulu aplikasi Proteus Pro-nya. Kita buat new project. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu seperti resistor, induktor, kapasitor, dan alternator. Nah, selain itu, kita juga menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk mengukur arus dan tegangan dari rangkaian yang akan kita ujikan di sini. Nah, pertama, kita akan membuat rangkaian RL seri. Nah, di dalam rangkaian ini kita membutuhkan resistor dan induktor. Lalu, kita membutuhkan induktor. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan alternator. Pertama, kita merangkai dulu alternatornya di sini. Karena kita akan mengujikan rangkaian RL seri, maka kita membutuhkan resistor di sini dan induktor di sini. Kita rangkai. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita juga menggunakan ground yang kita letakkan di sini. Nah, setelah itu, kita harus menyesuaikan nilai dari resistor, induktor, dan alternator di sini sesuai dengan yang ada di penuntun. Nah, untuk resistornya, kita menggunakan 1 kilo ohm, dan untuk induktornya, kita menggunakan 1 milihenry. Nah, dengan alternatornya kita ubah menjadi 5 volt dan 10 kHz. Nah, pertama, kita akan mencari tegangan dari resistor dan induktor di sini. Nah, untuk mencari tegangan, itu kita menggunakan AC voltmeter, karena kita di sini menggunakan rangkaian bolak-balik, sehingga kita menggunakan yang AC. Di sini juga kita letakkan. Nah, lalu kita hubungkan. Seperti ini. Nah, ini juga kita hubungkan kembali. Nah, untuk mengetahui nilai dari VR dan VL di sini, kita akan mensimulasikannya dengan mengklik tombol play di sini. Nah, sudah terbaca nilai dari VL itu yaitu 0,22 volt, dan sedangkan VR itu 3,52 volt. Nah, lalu kita akan mencari arus dari rangkaian RL seri ini. Nah, untuk mencari arus, kita tidak lagi menggunakan voltmeter, tetapi kita menggunakan ampermeter. Nah, kita buat dulu rangkaian yang sama. Di sini, kita juga menggunakan resistor dan induktor. Nah, induktornya masih kita ubah nilainya. Resistornya juga. Alternatornya juga kita sesuaikan. 10 kHz. Lalu kita hubungkan.
Nah, karena di sini kita akan mencari arus, maka kita akan menggunakan ampere meter di sini. Nah, lalu bisa kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Juga menggunakan ground yang kita letakkan di sini. Nah, jangan lupa kita ubah ranknya menjadi miliampere supaya nilainya dapat terbaca. Nah, ini sudah sesuai, lalu bisa kita simulasikan untuk frekuensi 10 kHz, yaitu nilai arusnya adalah 3,52 miliampere, VR-nya itu 3,52 volt, dan VL-nya adalah 0,22 volt. Lalu, kita akan menaikkan frekuensinya menjadi 30 kHz. Nah, kita naikkan 30 kHz. Kita simulasikan kembali. Nah, untuk VL-nya di sini terbaca yaitu 0,66 volt. Sedangkan untuk arusnya yang terbaca adalah 3,47 miliampere dan sama dengan VR-nya juga 3,47 volt. Lalu kita naikkan lagi tegangannya, kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 50 kHz. Sini juga kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 50 kHz. Nah, kita simulasikan. Nah, di sini sudah terbaca bahwa VL-nya adalah 1,07 volt dengan VR-nya yaitu 3,36 volt. Nah, arusnya di sini adalah 3,36 miliampere. Lalu kita naikkan lagi tegangannya menjadi 70 kHz. Sini juga kita naikkan menjadi 70 kHz. Kita simulasikan. Nah, hasil yang kita dapatkan untuk VL-nya yaitu 1,44 volt. Sedangkan arusnya itu adalah 3,22 miliampere dan VR-nya 3,22. Selanjutnya, kita naikkan lagi tegangannya menjadi 100 kHz. Ini juga kita naikkan menjadi 100 kHz. Nah, hasil yang kita dapatkan untuk VL-nya itu 1,89 volt dan arusnya yaitu 2,97 miliampere dan VR-nya yaitu 2,98 volt. Nah, selanjutnya kita akan mencari tegangan dan arus dari rangkaian RC seri. Nah, untuk rangkaian RC ini, kita masih sama seperti rangkaian RL, tetapi di sini kita menggunakan kapasitor, bukan induktor. Nah, jadi untuk
induktor di sini bisa kita hapus saja dan kita ganti dengan dan kita ganti dengan kapasitor. Kapasitornya di situ. Nah, untuk nilai dari kapasitor ini kita sesuaikan dengan yang ada di penuntun. Nah, untuk di penuntun itu 0,1 mikrofarad dan di sini kita gunakan 100 nanofarad. Sesuaikan. Lalu untuk frekuensinya kita masih menggunakan 10 kHz terlebih dahulu. Nah, untuk mencari arusnya juga sama, kan tetapi untuk induktornya kita ganti menjadi kapasitor. Nah, sini kita ubah menjadi kapasitor. Kita letakkan di sini. Lalu kita rangkai. Jangan lupa kita tambahkan ground juga di sini. Alternatornya kita sesuaikan, kita menggunakan frekuensi 10 kHz terlebih dahulu. Sama seperti di sini tadi, kita menggunakan 10 kHz terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui nilai dari tegangan dan arus yang ada di rangkaian RC seri ini, kita harus mensimulasikannya dengan mengklik tombol play di sini. Oh ya, jangan lupa untuk mendapatkan nilai dari ampere ini, kita harus mengubahnya ke miliampere agar nilainya dapat terbaca. Dan kita ubah nilai kapasitornya itu menjadi 100 nanofarad. Sekarang sudah dapat terbaca VR, VC, dan arusnya. Nah, untuk nilai dari VC-nya kita dapatkan yaitu 0,41 volt dan arusnya yaitu 3,11. Dia naik terus, masih belum stabil. Arus di sini dari tadi berubah-ubah dan dia tidak stabil atau tidak tepat. Tidak tetap ataupun tidak tentu. Nah, hal ini disebabkan karena sifat dari tegangan bolak-balik ini. Jadi, di sini kita dapatkan untuk arusnya yaitu 3,47 mA dan VC-nya 0,55 dan VR-nya 3,47 volt. Kita naikkan lagi menjadi 30 kHz. Di sini juga kita naikkan menjadi 30 kHz. Nah, setelah nilainya sudah lumayan stabil, kita bisa mendapatkan nilai dari VC yaitu sebesar 0,18 volt, VR-nya yaitu 3,35 volt, dan IR-nya dan arusnya yaitu 3,38 miliampere. Di sini juga masih naik terus, masih belum stabil. Nah, selanjutnya, kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 50 kHz. Di sini juga kita naikkan lagi menjadi 50 kHz.
Setelah dia stabil, maka akan kita dapatkan nilai dari VC-nya yaitu 0,11 volt, VR-nya 3,46 volt, dan arusnya 3,46 miliampere. Lalu, kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 70 kHz. Sini juga kita naikkan lagi menjadi 70 kHz. Kita simulasikan. Nah, setelah stabil, maka akan kita dapatkan VC-nya yaitu 0,07 volt, VR-nya 3,35 volt, dan arusnya 3,35 miliampere. Selanjutnya, kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 100 kHz. Di sini, kita naikkan menjadi 100 kHz. Lalu, kita simulasikan. VC di sini kita dapatkan 0,05 volt, sedangkan VR di sini kita dapatkan 3,23 volt, dan arusnya di sini yaitu 3, dia belum stabil. Dia di sini dari tadi kita perhatikan bahwa VR dan arus itu bernilai sama. Ketika dia stabil, dia akan menunjukkan nilai yang sama, yaitu 3,5 volt dan 3,5 miliampere. Nah, yang terakhir kita akan mencoba rangkaian RLC seri. Nah, di sini kita menggunakan resistor, induktor, dan kapasitor sekaligus. Nah, pertama kita letakkan alternatornya di sini. Lalu kita gunakan resistor. Induktor, dan kapasitor. Nah, selanjutnya kita rangkaian ini. Kita sesuaikan nilai hambatannya itu 1 kilo ohm. Induktansinya yaitu 1 milihenry. Dan kapasitornya yaitu 100 nanofarad. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tegangan menggunakan voltmeter yang kita letakkan di sini. Nah, lalu kita sesuaikan juga nilai dari alternatornya di sini 5 volt dan frekuensinya yaitu 10 kHz. Nah, lalu kita simulasikan untuk mendapatkan nilai dari VR, VL, dan VC dari rangkaian RLC ini. Selanjutnya, kita juga akan mencari nilai dari arus rangkaian ini. Untuk arus, sama seperti tadi, kita juga tidak menggunakan voltmeter, tetapi kita menggunakan ampermeter. Bisa kita copy paste saja rangkaiannya. Nah,
Lalu kita tambahkan induktor dan kapasitor. Nah, sama seperti tadi ya. Jangan lupa kita tambahkan ground juga. Di sini juga tadi kita lupa menambahkan ground. Nah, untuk nilai induktornya kita sesuaikan. Mini Henry. Dan di sini kita ubah jadi 100 nanofarad. Sudah ranknya kita ubah menjadi miliampere. Nah, untuk mengetahui nilai dari tegangan dan arus rangkaian RLC dengan frekuensi 10 kHz ini, kita harus mensimulasikannya dengan mengklik tombol play di sini. Kita tunggu sampai hasilnya itu stabil. Dia hasilnya tidak tetap ya, dia akan selalu naik, naik, naik. Nah, kita dapatkan VC-nya yaitu 0,32 volt, VL-nya itu 0,13 volt, dan VR-nya yang masih belum stabil, sama seperti arusnya. Nah, setelah rangkaiannya stabil, maka akan kita dapatkan nilainya yaitu untuk VR-nya 3,49, VL-nya 0,22, dan VC-nya 0,56. Sedangkan arusnya, kita akan dapatkan 2,97 mA. Lalu, kita akan menaikkan frekuensinya menjadi 30 kHz. Di sini juga kita naikkan menjadi 30 kHz. Nah, setelah stabil, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita naikkan lagi menjadi 50 kHz. Ini juga kita naikkan menjadi 50 kHz. Kita simulasikan lagi. Nah, setelah stabil, maka tegangannya akan didapatkan seperti ini. Lalu kita naikkan lagi menjadi 70 kHz. Di sini juga kita naikkan menjadi 70 kHz. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya untuk VR, VL, dan VC-nya, lalu untuk arusnya. Yang terakhir, kita akan menaikkan 100 kHz, dan di sini juga kita naikkan menjadi 100 kHz. Nah, dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa di sini arus maupun tegangan yang dihasilkan itu tidak menunjukkan hasil yang stabil atau tidak tetap atau tidak menentu gitu. Nah, mengapa? Karena hal ini tuh disebabkan karena sifat dari tegangan bolak-balik tadi. Nah, di mana arusnya itu akan tidak tetap ataupun tidak menentu. Nah, begitu pula dengan tegangan hambatan, tegangan kumparan, maupun tegangan kapasitansinya yang menunjukkan angka yang tidak stabil. Nah,
Hal ini itu juga disebabkan oleh arus yang diberikan pada rangkaian tersebut adalah arus bolak-balik yang memang sifatnya tidak stabil. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah relatif stabil dari rangkaian RLC seri dengan frekuensi 100 kHz. Nah, demikianlah praktikum elektronika dasar dengan materi rangkaian RLC seri dan resonansi yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.